menata kembali pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal jadi momentum untuk menata kembali penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis pekan lalu, MK menyatakan pemilu nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, serta DPR dan DPD digelar lebih dulu. Sementara pemilu lokal untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota diselenggarakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan presiden, wakil presiden. MK menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan waktu spesifik pelaksanaan pemilu lokal dan guna mengatur mengenai masa transisi bagi masa jabatan anggota DPRD hasil pemilihan 14 Februari 2024 dan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. Tujuan awal pemerintah dan DPR menggelar pemilu dan pilkada secara berdekatan adalah untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara pembangunan nasional dan daerah. Proses menuju pemilu dan pilkada yang digelar secara berdekatan sudah dimulai melalui pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Namun, sejarah menunjukkan muncul sejumlah persoalan saat pemilu dan pilkada berhasil digelar berdekatan pada tahun 2024 lalu. Hal itu antara lain disampaikan dalam pertimbangan di putusan MK, seperti minimnya waktu bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintahan hasil Pilpres dan Pileg, tenggelamnya isu daerah, beban KPU yang menumpuk, kejenuhan pemilih, dan parpol yang terjebak pragmatisme. Guna mewujudkan pemilu dan pilkada yang makin berkualitas, sejumlah aturan memang terbuka untuk disempurnakan. Di saat yang sama, putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat. Terkait hal itu, kini menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan merevisi sejumlah UU agar sesuai dengan putusan MK. Revisi dilakukan antara lain terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah. Revisi tersebut juga perlu dilakukan dengan memperhatikan putusan MK lainnya seperti tentang dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan perubahan ambang batas parlemen, serta putusan MK yang mengubah syarat pencalonan di pilkada. Momentum revisi juga mesti digunakan untuk menyempurnakan sejumlah peraturan, antara lain untuk mencegah politik uang, memperkuat pelembagaan partai politik, dan kampanye yang makin berkualitas. Banyaknya materi yang perlu direvisi membuat hal itu seyogianya segera dilakukan. Dengan demikian, tersedia cukup waktu untuk membahas materi yang direvisi secara mendalam dan bagi penyelenggara untuk mempersiapkan dan menggelar pemilu nasional dan lokal dengan sebaik-baiknya. Saudara, kita masuk dalam segmen Ulas Kompas. Saat ini kita akan membahas Harian Kompas edisi Senin 30 Juni 2025. Di halaman pertama atau halaman muka, saudara, ada foto stasiun Tanah Abang. Foto utama yaitu wajah baru stasiun Tanah Abang yang lebih tertata. Gedung baru stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ini mulai dioperasikan secara penuh pada Minggu 29 Juni 2025, di mana bangunan modern seluas 12.000 meter persegi ini mempunyai kapasitas mencapai 300.000 penumpang per hari. Di mana stasiun Tanah Abang kini diproyeksikan jadi tulang punggung konektivitas Jakarta. Pengoperasian penuh gedung baru stasiun Tanah Abang menandai babak baru integrasi transportasi modern di jantung Jakarta yang lebih efisien, aman dan nyaman bagi penumpang. Namun, di balik wajah barunya, tantangan lama seperti trotoar sempit, kemacetan, dan keberadaan pedagang kaki lima masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Untuk memastikan transisi berjalan lancar, saudara, petugas keamanan dan staf pelayanan pelanggan disiagakan di sejumlah titik strategis seperti pintu keluar masuk, tangga, eskalator, dan area peron. Nah, kita bergeser ke sebelah kanan, saudara, ini adalah terkait dengan RUU Pemilu masih menanti putusan politik. Pembahasan RUU Pemilu
masih menjadi mendesak yang dimulai begitu saudara. Selain karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, juga agar persiapan dan penyelenggaraan pemilu ini lebih optimal. Meski sederet putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah banyak hal yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu, belum tampak sinyal DPR segera membahas rancangan undang-undang pemilu. Pembahasan masih menanti keputusan dari para elit politik, padahal pembahasan mendesak dilakukan agar cukup waktu untuk mendesain penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. Selain juga karena tak sedikit materi di undang-undang yang harus direvisi, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah putusan terbaru yang memisahkan gelaran pemilu nasional dan pemilu lokal. Kemudian putusan yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan mengubah ambang batas parlemen. Juga putusan yang mengubah syarat pencalonan di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, kita bergeser ke halaman 15 saudara. Nah, di sini ada terkait dengan KPK buka peluang periksa Bobi Nasution. 5 orang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Jika cukup bukti, KPK juga buka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini membuka peluang untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini terkait dugaan suap dalam kasus proyek jalan di Sumut. Sementara itu, saudara, Kementerian Pekerjaan Umum bakal mengevaluasi seluruh jajaran di kementeriannya agar kasus korupsi tak terulang kembali. Hal tersebut terkait penangkapan KPK di Kabupaten Mandailing Natal Sumut pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta pada Sabtu 28 Juni, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ini menyebut dari penangkapan itu 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya saudara, Anda bisa membaca informasi selengkapnya di Harian Kompas pada edisi Senin 30 Juni 2025 atau mengakses di kompas.id.